Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rosana dari SMK Negeri 4 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang materi pembelajaran pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu Project IPAS-IPA. Sebagai bukti fisik pelaporan IKI guru pada TRK Jabar. Untuk pemaparan kali ini, materi yang saya ambil adalah materi tentang aspek zat dan perubahannya yang disampaikan kepada kelas 10 atau fase E di konsentrasi keahlian teknik sepeda motor, teknik komputer jaringan, dan broadcasting film. Untuk submateri yang akan dibahas yaitu mengenai sifat fisika dan sifat kimia. Tujuan pembelajarannya setelah pemaparan materi ini diharapkan peserta didik dapat mendefinisikan materi, perubahan materi, sifat zat dan wujud zat beserta contohnya. Yang kedua, peserta didik mampu menerangkan sifat fisika dan sifat kimia beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita memasuki apa itu sifat fisika dan sifat kimia, kita harus mengenal dulu mengenai materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Seperti yang dilihat pada gambar. Pada gambar ini, es krim kita bisa katakan sebagai materi. Karena es krim memiliki volume atau menempati ruang atau wadahnya. Atau es krim juga bisa kita sebut sebagai materi. Yaitu benda yang memiliki massa. Karena es krim memiliki massa ketika ditimbang. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu kita sebut sebagai materi. Lalu bagaimana wujud materi? Materi dapat berwujud zat padat, zat cair, atau gas. Materi berupa zat padat, contohnya tentu saja misalnya kursi atau meja di kelas. Kemudian materi berbentuk zat cair yang paling mudah adalah air. Sementara materi berbentuk gas, itu seperti pada gambar kita lihat ya, ini adalah cerobong asap yang mengeluarkan gas. Atau yang paling mudah juga adalah udara yang kita hirup. Itu termasuk ke dalam materi yang berwujud gas. Zat padat, zat cair, dan gas punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, kalau ditinjau dari beberapa indikator, ada perbedaan antara sifat zat padat, zat cair, dan gas. Dari sisi bentuk, zat padat bentuknya selalu tetap. Sementara zat cair dan zat gas bentuknya mengikuti wadahnya. Kemudian untuk volume, zat padat juga memiliki volume yang tetap. Begitu juga dengan zat cair. Namun pada zat gas volumenya tergantung pada tempatnya. Untuk indikator yang ketiga, dilihat dari sifat kompresibilitas atau pemampatan, zat padat ini tidak dapat dimampatkan karena sifatnya yang bentuknya yang tetap, disulit untuk dimampatkan. Begitu juga dengan zat cair. Sementara zat gas adalah zat yang mudah untuk dimampatkan. Contohnya misalnya pada frozen food. Untuk mengemas frozen food maka udara yang berada di dalam plastik kemasan itu harus dikeluarkan. Nah, udara ini mudah untuk dikeluarkan seperti itu karena sifat zat gas itu mudah untuk dimampatkan. Kemudian indikator yang keempat, massa jenis. Zat padat umumnya punya massa jenis yang besar, kemudian diikuti oleh zat cair yang massa jenisnya sedang serta zat gas yang massa jenisnya relatif kecil. Contohnya misalnya kapal laut. Kapal laut ini bisa tetap berada di permukaan air laut karena sifat massa jenis dari logam pembentuk penyusun kapal itu lebih besar nilainya daripada massa jenis air laut sehingga tetap bisa berada di permukaan laut. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir adalah kemudahan mengalir atau sifat fluida. Zat padat tentu saja susah untuk mengalir atau tidak bisa mengalir. Sementara zat cair dan gas tergolong fluida sehingga dapat mengalir. Nah, kita masuk ke dalam sifat-sifat materi. Perhatikan gambar yang tertera pada layar. Di layar adalah gambar es yang mencair atau meleleh. Nah, jika es batu menerima panas dan dibiarkan meleleh atau mencair, maka apakah terjadi perubahan wujud? Kemudian apakah perubahan wujud tersebut menghilangkan unsur-unsur penyusunnya? Dan apakah
akan muncul zat baru? Sambil membayangkan, nah ini jawaban yang bisa kita analisa. Jawabannya adalah iya. Kalau pada proses es mencair atau meleleh telah terjadi perubahan wujud, yaitu wujud dari zat padat menjadi zat cair. Nah, kemudian apakah perubahan wujud tersebut menghilangkan unsur-unsur penyusunnya? Perubahan wujud tersebut tidak menghilangkan unsur-unsur penyusunnya. Karena ketika berwujud padat, zat penyusunnya adalah air. Kemudian ketika berubah menjadi zat cair, zat penyusunnya juga tetap air. Kemudian apakah muncul zat baru? Jawabannya tidak muncul zat baru karena zat penyusunnya tidak berubah. Nah, wujud zat adalah contoh dari sifat fisika sebuah materi. Dengan kata lain, sifat fisika adalah sifat yang menggambarkan ciri khas suatu zat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah zat-zat penyusunnya. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar pada layar. Di layar adalah gambar pembusukan pada buah. Reaksi zat makanan dengan udara dapat menimbulkan pembusukan. Oleh karena itu, kita menyimpan makanan dan minuman tertentu di dalam lemari es. Pertanyaannya, apakah makanan yang membusuk dapat kembali seperti semula ataukah akan terbentuk zat baru? Jawabannya, tidak. Makanan yang membusuk tidak akan dapat kembali ke keadaan semula. Karena pada proses pembentukan itu akan merubah sifat unsur-unsur zat penyusunnya karena timbul zat baru. Pada proses pembentukan akan muncul jamur. Nah, sifat zat awal buah-buahan ketika masih dalam keadaan segar tentu saja berbeda ketika sudah menjadi busuk karena sudah ada zat-zat baru. Nah, mudah membusuk adalah contoh dari sifat kimia sebuah materi. Sifat kimia secara definisi adalah sifat yang menunjukkan reaksi kimia antar zat yang menimbulkan terjadinya pembentukan zat baru. Zat baru yang terbentuk tersebut tidak dapat kembali lagi ke keadaan semula melalui cara sederhana. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa sifat fisika adalah sifat-sifat yang menggambarkan ciri khas suatu zat yang dapat diukur, dapat diamati, dan tidak mengubah zat-zat penyusunnya. Sementara sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan reaksi kimia antar zat yang menimbulkan terjadinya pembentukan zat baru, dan zat baru yang terbentuk tersebut tidak dapat kembali lagi ke keadaan semula melalui cara sederhana. Nah, jika sudah memahami mengenai konsep sifat fisika dan sifat kimia, kalian bisa jawab beberapa proses di bawah ini yang tampak pada layar yang menggambarkan sifat kimia dan sifat fisika. Jadi silakan paparkan dari 5 proses ini mana yang termasuk sifat kimia dan sifat fisika dan berikan alasannya. Oke, saya contohkan satu yang poin A. Gas oksigen diperlukan pada pembakaran. Pada proses pembakaran ini sifat yang terjadi adalah sifat kimia. Kenapa? Karena pada proses pembakaran itu dibutuhkan oksigen. Artinya ada reaksi kimia yang terlibat. Jadi termasuk ke dalam sifat kimia. Dan hasil pembakaran punya sifat-sifat penyusun yang tidak sama dengan zat-zat penyusun awalnya. Sehingga muncul zat baru. Sehingga proses gas oksigen yang terjadi pada proses pembakaran itu disebut dengan sifat kimia. Nah, untuk 4 proses yang lain silakan dianalisa sendiri. Demikian paparan saya mengenai sifat fisika dan sifat kimia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di paparan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.